Iva termasuk orang yang mementingkan pendidikannya dulu. Iya, sebenarnya itu dari Pak Blangkon sih. Oh gitu. Pak Blangkon bilang kan tujuan utama kita masuk kampus itu kuliah. Jadi fokus ke kuliah. Kayak semenjak jadi biduan tuh kalau di jalan kadang yang indah kayak ada yang suka gitu. Jadi kayak, aku kenal sih gitu. Saya aja nggak kenal sama dia gitu. Kadang yang hajatnya pengen biduannya yang seksi katanya. Ada yang pengen kayak gitu. Ya jadi kita kayak ya udah nggak apa-apa pakai celana pendek atau rok mini gitu ya. Tapi kita pakai stocking gitu. Ada juga yang hajatnya pengennya nggak seksi ya baru kita. Sebenarnya dangdut ini sudah menjadi kebanggaan Indonesia sebenarnya. Kemarin juga saya lihat di beberapa Instagram terus YouTube channel itu muncul komunitas dangdut di Amerika. Ya, balik lagi sama saya di sini. Pembukaannya biasa-biasa aja ya, kayak biasa. Ya emang karena kita di sini orang-orang biasa aja, bukan siapa-siapa. Tapi buat kali ini kita sebenarnya kedatangan tamu yang spesial sih. Pakai telur nggak nih, Pak? Jangan Pak dong. Apa dong? Hah? Jangan Pak, Mas berarti. aja. Mas. Iya. Mas. Biar asik. Mas. Salah satu apa nih? Artis dangdut dari kota Serang. Biduan. Betul. Kayaknya kalau artis ketinggian deh. Iya, lebih merakyatnya biduan. Beduan. Betul. Namanya? Nama panggung apa nama Oh, kampus? iya biasa. Biasa kalau di panggung kita saksikan. Neng. Ya, nama asli dulu. Nama asli dulu. Kalau nama asli Iva Kotrunida, tapi dipanggil Iva sih, di absen juga Iva aja. Asif aja. Kalau di panggung itu Indah sih biasanya. Oh, Indah. Dari mana tuh indahnya tuh? Singkatan dari Iva Kotrunida. Oh, Kotrunida. disingkat. Oh yes. Jadi nyambungin aja. Susah nyingkatnya ya? Iya, Iva Kotrunida. Nama kecil sih sebenarnya Iya, itu. iya. Nama dari kecil. Berarti misalkan di panggung kita manggil Iva nggak ada yang kenal? Nggak ada. Nggak ada ya? Indah. Sengaja juga sih dirahasiain. Oh gitu ya. Tapi ngerti kalau Iva itu masih mahasiswa, masih umurnya masih muda. Pasti paling muda kan biduan di situ? Enggak, ada yang masih Ada yang belasan tahun. Oh, Oh, masih sekolah gitu. Enggak. Rata-rata sih ada yang udah jadi janda. Janda tapi masih muda gitu. Janda muda. Jamur, janda di bawah umur. ini masih populer juga nih, Dok. Bener. Janda muda itu masih populer. Iya, betul, masih. betul. Rata-rata sih yang muda-muda itu jandes. Iva, tapi sekarang kesibukan lagi ngapain sekarang? Ya karena koronce jadi ya paling sibuk sama tugas aja sih, apalagi kan semester ini tuh lagi puncak-puncaknya tugas gitu, jadi fokus sama tugas aja sih. Tapi nggak pernah manggung-manggung lagi berarti? Pernah, waktu corona juga manggung beberapa kali, cuman nggak kayak biasanya gitu. Mungkin nggak terlalu itu ya, nggak terlalu rame kayak sebelum pandemi ya. Iya, enggak. Biasa Di rumahan mungkin. seminggu sekali, seminggu 2 kali apa gimana? Maksudnya? Jarang mungkin mesti. Iya. Kalau yang biasa nih sebelum Iya, yang corona, biasa. kadang dia libur malam Jumat doang pernah. Wow. Apalagi lagi musim kawin ya. Iya, Nah, tapi itu waduh. kalau posisi lagi kuliahnya lagi libur ya. Iya. Tapi kalau lagi kuliah gitu paling kayak ngelihat jadwal di KRS dulu gitu. Kalau sekiranya Rabu nih cuman ada jadwalnya ini sampai jam segini, ya udah berarti bisa ambil Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi gimana jadwal juga ngikutin. Oh berarti Iva termasuk orang yang mementingkan pendidikannya dulu. Iya, sebenarnya itu dari Pak Blangkon sih. Oh gitu. Pak Blangkon bilang kan tujuan utama kita masuk kampus itu kuliah. Jadi fokus ke kuliah. Berarti terima kasih buat Bapak Blangkon. Ini sampai
kebawa ya ke Iya. kehidupan Iva ya. Udah jadi influence banget, Iya, iya. Iya. influence hidup. Terus kenapa memilih di jalur dangdut? Padahal musik kan banyak tuh. Nah, sebenarnya peluang sih, karena kalau di dangdut itu jobnya sering. Kalau pop itu di Serang jarang. Kalau pop itu jarangnya itu, pokoknya kalau di Serang itu seringnya itu dangdut deh, apalagi kalau di pelosok-pelosok itu kan keseringannya dangdut. Tapi kalau dangdut di IPA ini beda ya. Itu kan kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan kayak Jawa-Jawa gitu lagunya. Kalau di IPA itu enggak, dangdut biasa koplo. Tapi ada juga lagu Malaysia atau lagu TikTok yang lagi terkenal gitu di DJ kayak gitu. Oh, ini yang populer di Banten ya, dangdut DJ ya. Oh, model-model kayak di Lampung ya, Pak? Betul. Cuman Lampung. kalau Lampung kan kayaknya lebih parah sih. Maksud DJ-nya ya. Iya. Kalau di Serang masih belum. Parahnya itu seperti apa? Maksudnya yang dimaksud parah itu? Enggak mau ngomong deh. Parah musiknya apa, parah Musiknya. penontonnya apa gimana? Iva belum pernah sih kalau nyanyi di Lampung, cuman Iya. pernah ketemu sama rekan penyanyi, beliau pernah nyanyi di Lampung, itu katanya itu DJ-nya itu bener-bener jedak jeduk DJ banget, terus penontonnya juga banyak sampai ribut katanya kayak gitu. Sampai tawuran-tawuran gitu ya. Terus waktu itu Iva sempat ketemu juga sama orang Lampung, tukang pijit, dia tukang pijit, dia cerita katanya gara-gara di Lampung itu terlalu apa ya, hiburannya itu terlalu parah, jadi udah nggak dibolehin lagi ada hiburan. Ya bener, kata temen kita yang orang Lampung itu. Iya. Jadi memang kalau ada hiburan di Lampung itu memang katanya sering Ribut Ribut pasti itu. katanya gitu. katanya. Katanya ya, orang kita juga belum pernah ke Lampung Iya. juga Belum sih. pernah. Iya. Kejauhan juga capek di jalan. Terus ini ada pengalaman yang menarik nggak di ketika selama ini manggung di panggung dangdut itu? Yang menarik apa gitu? Yang menarik ya? Apa ya? Banyak sih. Salah satunya. Contoh salah satunya. Menariknya apa dulu nih? Yang serem-serem apa yang seru-seru? Kan yang menarik. Yang Iya, menarik Kalau yang berarti serem kan seru nggak ya? menarik ya. Pernah ada yang minta foto sering gitu, terus kayak semenjak jadi biduan tuh kalau di jalan kadang yang indah kayak ada yang suka Oke. gitu. Oh. Jadi kayak kok kenal sih gitu, saya aja nggak kenal sama dia gitu, tapi dia nyapa saya udah kayak apa aja gitu. Nah, itu menjadi Banyak fans kesenangan ya? tersendiri. Iya, itu jadi kayak gitu, pengalaman banget gitu dikenal orang yang nggak kita kenal gitu. Oke. Terus apa lagi? Tapi kalau pengalaman terburuknya gitu, maksudnya yang paling nggak bisa dilupakan gitu, Pak, kalau selama jadi biduan. Pernah. Jadi waktu itu nyanyi di Petir. Tahu Petir nggak ya? Biar tahu. Oh, Takut itu nanti hujan. iya di Petir. Terus waktu nyanyi di Petir itu pulangnya sempet di stop sama orang yang Iva nggak kenal. Ivan naik motor itu sendirian atau gimana? Jadi konvoy ya bahasanya. Iya, konvoy. Nah, Iva itu boncengan sama MC. Cowok. Jadi ada pemain organ, ada MC, cuman kita konvoy, tapi itu diberhentiin. Takut kan itu sampai ribut-ribut segala, dan itu posisinya Iva doang ceweknya. Paling Iva doang ceweknya, itu cowok semua isinya itu pada ribut. Bayangin aja itu jam berapa ya? Jam 1-an apa jam 2 malam. Iya. Dari Petir itu disegat. Kayak gimana sih perasaannya? Tapi Iva biasa aja, insya Allah aman gitu. Soalnya kan Iva diajak orang yang ada di situ juga. Jadi itu dia punya orang yang nyetop itu punya masalah sama pemain organ. Oh. Masalah jadi- pribadi gitu ya. Nah, jadi dibawa-bawa ke situ. Jadi Ivanya ikut berhenti dulu karena kan nggak enak kalau duluan. Iya. Gitu. Tapi maksudnya ini kan berarti permasalahannya orang itu. Iya. Tapi kalau secara pengalaman buruknya dari Iva tersendiri. Pribadi, gitu. Pribadi lah. Belum pernah dan jangan sampai pernah sih. Soalnya gini sih, Pak. Maksudnya seberat apa ya? Gua apa nih? Apa aja sih? Ya, sebenarnya gua mau gini sih, Pak. Apa ya? Pengen ngerubah statement teman-teman semua itu kalau ke dangdut itu ya gini gitu tuh maksudnya. Ya. Yang negatif-negatif. Kayak kemarin statementnya Bunda Inul tuh. Bunda Inul itu saya lupa ya persisnya gimana ya, Pak. Ya apa namanya? Bunda Inul itu ngomong bahwa
musik dangdut itu salah satu musik yang paling populer di Indonesia, bahkan sampai orang sunatan pun nanggapnya musik dangdut. Ya. Gitu tuh maksudnya. Kenapa musik dangdut itu selalu dipandangnya pandang negatif, padahal bukan musik ya yang negatif. Iya. Perlakuan mungkin ya. Iya. Itu sih sebenarnya yang negatif tuh cuman beberapa atau dari beberapa oknum ya. Tapi ke bawah-bawah semuanya. Ya. Karena emang jujur diakuin kalau di Serang, apalagi yang pelosok, maksudnya bukan Serang kota, kalau dulu apalagi waktu tahun 2016-2017 awal-awal Iva nyanyi gitu ya. Itu tuh dari segi pakaian itu kan bikin orang kalau ngelihat ih apa sih, udah kayak apa aja gitu. Nah mungkin dari situ, terus dari cara orang nyawer juga, hal itu kan yang bikin apa dangdut itu kayak kesebar luasnya negatif. Oke. Tapi kayaknya di sini masih pandangannya terhadap dangdut masih buruk ya. Tapi kalau di Jawa sekarang justru malah udah kebalikannya dok. Karena sekarang kan dangdut milenial kan masih hits di sana ya. Dangdut milenial itu bisa dikatakan yang mainnya sekarang semua udah anak-anak muda semua. Kalau di sini kan mungkin masih tetap playernya ya kan masih orang itu dewasa. Terus sebenarnya dangdut ini sudah menjadi kebanggaan Indonesia sebenarnya. Kemarin juga saya lihat di beberapa Instagram terus YouTube channel itu muncul komunitas dangdut di Amerika. Jadi mereka sudah membuat karya lagu dangdut tapi versi Amerika. Versi Amerika. Iya. Biasanya udah bahasa Inggris. Ada rapnya, serius tuh. Nanti mungkin bisa ditayangkan ya mungkin ya. Bisa ya. Bisa. Ada. I'm not talking my gun, I'm not talking my shoes, I'm talking my pound of the icky. I ain't hanging around niggas that iffy. These bitches be choosy, I'm picky. I can't trap on my phone, this shit risky. So they gon' fall on my neck. I'ma run with the ball on my neck. Hell, hop on my back to a check. Udah menjadi budaya mereka sekarang. Kalau orang Indonesia masih menganggap dangdut itu hal-hal yang kayak tadi ya, berbau dengan sesuatu hal yang negatif, itu justru salah. Harus dirubah. Karena yang kayak gitu memang hanya beberapa oknum saja gitu. Cuman kena imbasnya ke semua. Kena semua gitu loh. Soalnya kayak gini tuh maksudnya ya namanya contoh misalkan kayak Iva kan mau ngerintis jadi penyanyi dangdut kan pasti awalnya dari panggung-panggung kecil, dangdutan hajatan kecil gitu kan. Rata-rata orang-orang tua itu pada berpikirannya ngapain sih jadi penyanyi dangdut? Ntar mau disawer, ntar gini digodain cowok-cowok segala macem. Penontonnya juga pada mabok-mabokan semuanya. Ya bener banget. Nah ini pertanyaannya kayak gini, Iva punya cowok? Punya. Cowok Iva itu pernah cemburu atau marah atau gimana? Iva jadi biduan? Sering banget. Seringnya apa itu? Biasanya dipermasalahkan apanya? Pakaian. Cara joget. Oh, cara joget terus? Menghindar dari orang nyawer. Oh gitu. Kalau menghindar dari orang nyawer susah juga ya. Tapi kan maksudnya rata-rata tuh yang maksudnya yang emang tujuannya untuk nyari uang, penyanyi itu uangnya gedenya dari saweran. Bukan menghindar untuk disawer, tapi jadi gini, rata-rata bahkan hampir semua sih dari pengalaman Iva nyanyi selama ini ya, di daerah manapun ya yang nyawer tuh apalagi kalau udah kena minuman itu pengennya peluk-peluk, mepet-mepet, nempel-nempel gitu. Ya kali gitu duit nggak seberapa pengen peluk-peluk. Iya udah emang nyawarnya 2000-an. Lama lagi ngasihnya 2000-an. Iya. Kayak gitu sih jadi. Iya, punya duit 100.000 ditukar dulu. 2000-an biar banyak. Itu yang bikin capek sih nyanyi berrap-rap gitu. Sampai rapnya diulang-ulang terus biar duitnya habis. Itu sih jadi biar Iva tuh menghindar kalau dia mau meluk ya pura-pura megang mic jadi kan nggak bisa gitu. Kayak biar nggak nempel gitu tuh ya. Berarti cari teknik secara langsung di situ ya. Cari kuda-kudanya ada tekniknya. Tapi setelah tadi kan bermasalahkan kayak masalah kostum, terus Iva punya kayak alternatif nggak biar maksudnya kostumnya itu tetap menjual tapi cowok juga nggak parah? Iya. Gimana itu cara? Atau sekarang kan minimalis atau gimana? Enggak sih, kalau misalkan kan kadang gini Pak,
Apa nih? Terserah. Kan belum lulus Pak aja ya. Soalnya kan kadang yang hajatnya pengen biduannya yang seksi katanya, ada yang Nah, pengen itu, gitu. Ya jadi kita kayak ya udah nggak apa-apa pakai celana pendek atau rok mini gitu ya. Iya. Tapi kita pakai stocking Oh. gitu. Mm. Ada juga yang hajatnya pengennya nggak seksi ya baru kita pakai gaun Pakai panjang. gamis gitu. Nggak mungkin. Tapi iya ada karena ada. kan daerah situ isinya kiai semua, jadi nanggepnya qasidah, tapi penyanyinya dangdut semua, cuman pakai kerudung. Jadi Tapi kosidanya dangdut. enggak, lagunya enggak. dangdut. Lagunya Awal dangdut. doang qasidah, tiba-tiba ntar dangdut. Oh iya. Seragam emang apa semua dikoplok. Pokoknya enggak berhenti dangdut lagi. Jadi Tapi- cuman formalitas doang kerudung gitu. Berarti yang bayar request itu cuma kostumnya. Iya gitu. Jadi nggak pengen biduannya seksi tapi lagu-lagunya dangdut. Tetap Gitu. dangdut. Mm-mm. Asik juga tuh ya. Iya. Ingin menikmati dangdut tapi nggak pingin itu tergoda juga. Tapi jarang sih. Jarang ya. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi kalau di Banten ini dangdut, lagu-lagu dangdut Jawa itu banyak peminatnya nggak menurut kita? Enggak. Enggak. Kalau di Tangerang, kan Tangerang juga termasuk Banten ya? Iya, masih banyak. Iya, itu sih iya. Kayak tapi mungkin yang lagunya yang terkenal aja yang kayak populer. Banyulangit, Ah, iya. Hanggoriko. Iya. Ya kayak gitulah, Kelangan segala Hmm. keluar di situ. Soalnya rata-rata itu kan kayak perumahan. Mm. Nah, orang situ itu aslinya orang Jawa. Oh, Hmm. kayak perumahannya banyak orang Mm-mm. Jawanya gitu Jadi ya. ibu-ibunya pengennya lagunya Jawa-Jawa aja. Sampai ada yang nggak bisa nggak hafal gitu. Pusing. Tapi Iva sendiri cara apa ya? Nabung bendahara lagunya itu apa? Maksudnya Ngapalin lagu. ngafalin lagu. Jadi biar lagunya itu ada berbendaharaan lagu yang cukup banyak gitu. Caranya gimana? Caranya ya. Maksudnya menghafal lagu itu kan susah, Pak. Iya emang ngapalin Apalagi yang baru ya. Iya. Yang penting tuh kita ngapal nadanya. Bahasanya sebenarnya nggak sih nada? Kayak misalkan lagu Haredang. Mm-mm. Nestapa Yang penting melodinya. Nah, yang penting gitu. Nah, kita bisa nyiptain, kalau kita lupa kita tinggal ngarang aja lirik gitu. Oh, Kalau iya. ada yang minta nembak, aduh belum kena lagi. Yang penting nadanya udah kena, lirik lihat bentar, ntar baru asal-asal gitu dikit nggak apa-apa. Soalnya kan itu bukan audisi. Berarti lebih ke ngafalin melodi dulu ya kali itu. Kayak gitu. Lirik belakangan. Tapi karena kalau lagu misalkan udah tenar nih lagu ini, keseringan tuh Pak diputer, jadi entar lama-lama dia apal sendiri. Iya. Oh. Efek Di request doang. terus ya? Gitu. Saya sebenarnya juga masih jadi pertanyaan kayak vokalis reguler ya, reguler Iya, kayak di reguler. kafe-kafe terus kayak biduan itu cara ngafalin apa? Lirik. kayak melodi itu Nada. gimana sih? Kayaknya susah banget. Iya sih. Kalau di wedding apa pernikahan yang di apa hotel-hotel gedung-gedung kan masih ada yang pakai teks Iya. gitu stand part apa Sedangkan ini nggak kalau pakai ini. biduan kan Enggak. enggak pertunjukan ya. Iya. Nggak mungkin kan Iva nyanyi Standbook kan? pakai Iya, standbook standbook. terus bawa HP nyolong lirik. Enggak. Iya. Enggak kan? Jadi apalagi kalau di Serang khususnya ya, itu tuh lagu-lagu bukan lagu dangdut klasiknya doang. Lagu Malaysianya ada, lagu kayak apa sih? Pop-pop gitu ada. Jadi pop di DJ, Malaysia di DJ, terus lagu dangdutnya ada. Pokoknya ngapalinnya banyak. Lagu kayak On My Way aja pernah tenar. On My Way, ya, jadi hafal gitu lagu yang terkenal gitu. Jadi semuanya ada di dangdut. Jadi banyak yang bilang penyanyi dangdut itu serba bisa lagu-lagu. Padahal ya cuman perwakilannya doang, lagu pop lagunya ini gitu. Yang terkenal aja. Tapi di sini apa penyanyi dangdut itu dibagi-bagi lagi nggak sih Pak? Kayak misalkan kalau di daerah Tangerang Jakarta gitu ya, Ya. itu penyanyi dangdut itu dibedain lagi Pak. Apa itu maksudnya? Ada yang dangdut khusus, ada yang campur sari. Ada spesialisnya. Iya. Kalau di sini gimana Pak? Kalau campur sari di Serang ya, Iya. jarang. Paling tarling. Oh Taruh taring. gitu Cirebon ya? Iya Cirebon. Tarling itu Iya, Indramayu. Karawang gitu ya? Cirebon, Indramayu ya. Jadi sebenarnya iya lagu tarling itu salah satunya lagu Sundaan. Di dangdut itu keluar Pak. Jadi Iva tuh harus bisa yang lagu terkenalnya aja minimal gitu. Minimal. Tuh.
kadang kalau misalkan kayak di daerah Karangantu itu tuh kayak pengennya lagunya tarling aja. Jadi ketika ada orang Karangantu nikahan misal ini mah ya, dia nanggep dangdut tapi ada juga perwakilan penyanyi yang benar-benar asli Cirebonnya gitu tuh, yang menguasai lagu-lagu itu gitu. Susah juga ya. Pernah nggak Iva menerima request dari mungkin penonton tapi Iva nggak apa? Pernah. Terus gimana? Ditawar. Lakuannya? Ditawar. Ini aja Pak gitu. Baru ini waktu Iva nyanyi di Keramat Watu. Waringin Kurung Keramat. Iya, Keramat Watu. Ih, sama itu deket-deketan lah. Iya. Tetanggaan. Nah, pokoknya di Waringin Kurung sekitar situ lah ya nyanyi. Itu emang diakuin sawerannya itu gocapan, cepean, nggak main-main. Enggak 2000 Enggak ada receh. Tapi ini lagunya apa sih, Tarling. Tuh dia minta lagu Ujuk Bumi. Tahu nggak ya? Nggak. Nah, Iva juga sama, Iva juga tahu. Iva tahu kan? Abang, kalau lagunya Rebutan Lanang aja gimana kayak gitu. Soalnya aku belum apal, jadi jujur aja gitu. Jadi kayak bercanda jatuhnya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting Neng yang nyanyi. Oh iya, udah puter, ntar nyawer gitu. Asik Bener. Iya, jadi kayak jangan seakan-akan kita tuh nggak bisa, jadi bercanda aja gitu. Padahal emang nggak bisa. Jujur juga lebih asik Baik, ya. iya. Baik, betul. Yang penting Neng yang nyanyi. Jangan tukang orjennya. Nah, ya nggak mungkin. Apalagi tukang genset. Aduh, ya kali. Menarik juga ya fenomena Iya. dangdut di Banten ya. Makanya sebenarnya maksud saya gitu sih Pak, dangdut itu nggak senegatif yang dipikirkan oleh masyarakat gitu. Iya. Sebenarnya mah kalau mau jujur semua orang itu suka dangdut Sebenarnya tuh. Iya. Jaim aja, jaim. Cuman itu yang mengakui sedikit. Iya. Sebenarnya misalkan nih kalau di luar masih kumpul sama teman-teman ya musiknya gaya-gayaan Dok. Squad apa gitu ya. Burger Reggae. Kill. Tapi kalau di kamar kos-kosan gitu ya, dangdut pasti. Itu Diam-diam. semua masyarakat di Indonesia itu pasti suka dangdut. Yang bedain ya itu mau ngakuin apa enggak gitu. Ini yang fenomena yang saya lihat langsung ya Dok. Waktu kita bikin dangdut di kampus itu. Nah, iya. Itu semua bisa joget semua Dok. Asli. Iya. Itu bikin pecah. Yang gondrong, Yang- yang kribo, yang itu Semua juga. Yang saya anehnya Pak, saya jadi kayak tiba-tiba pas abis turun dari panggung tuh, selamat ya Bang, selamat ya Bang. Kayak saya abis ngapain gitu maksudnya. biasa aja ya. Iya. Apalagi kamu cuma teriak-teriak aja kan. Iya. Ngapain? Gak ngapa-ngapain. Iya benar. Asli itu fenomena. Oh ternyata mahasiswa kita juga banyak yang suka dangdut sebenarnya. Gitu. Ya entah suka atau memang senang aja kalau denger apa kendang Musik. gitu ya. Iya. Musik dari kendang gitu. Menarik tuh. Tapi ada sampai penontonnya ada yang apa liriknya sih waktu itu. Padahal Ngikut. itu lagu Jawa ya kemarin. Lagu Jawa, Iya, Jawa lagu semua. Iya. Keren. Ini fenomena baru nih yang memang saya sebenarnya kaget juga waktu kesini. Kok kayaknya dangdut Jawa nggak nyampe ke sini ya waktu itu. Terus beberapa di warung kopi pinggiran itu yang saya dengar kok dangdutnya dangdut DJ gitu. Iya. sebenarnya. Kalau bahasanya DJ-nya DJ angkot. Wah, DJ DJ angkot. Iya, angkot. bener-bener. Soalnya di angkot sering nyetel DJ gitu ya, DJ-nya DJ-nya kayak kayak gitu, gitu. bukan DJ piring gitu. Lebih ke remix ya. Iya, remix. Gitu. Model-model kayak Phil Koplo gitu ya Pak. Iya, kayak Phil Tapi lebih Koplo. keras ya Lebih itunya. keras. Beatnya ya mungkin ya. Beatnya. Terus kedepannya apakah Iva masih akan terus jadi biduan atau misalkan nanti kalau misalkan udah nikah nih nanti suami itu bakal ngizinin masih terus atau misalkan yang ini nih cowok yang sekarang yang nanti calonnya misalkan nanti udah nikah masih diizinin nggak kira-kira? Nggak stop berarti. Tapi kalau misalkan jadi biduan kayak Masuk TV nggak apa-apa. iya kayak Via Valen, kayak Nela Karisma, Happy Iya, kayak Asmara, gitu. Tapi kan padahal rintisannya itu harusnya kan dari kayak Iva ini semuanya, Semuanya, Pak. iya. Semuanya pasti dari panggung-panggung kecil. kecil, panggung-panggung hajatan. Nah, itu gimana? Iya. Cara Iva pingin punya cara mempertahankan biar Iva tetap jadi biduan. Iya, pengen banget. Tapi Pengen banget. caranya sih belum tahu ya. Belum tahu. Sebenarnya sih kalau misalkan jadi nikah sama dia gitu, kan nggak boleh nyanyi. Sebenarnya nggak apa-apa nyanyi. Yang penting pakaiannya sopan. Pakaian maksudnya sopan, pakai rok panjang gitu misalnya.
Yang penting itu panjang gitu. Ya maksudnya sopan aja, nggak kayak sekarang ini kan. Sopan itu kan susah ya sebenarnya. Iya. Perspektif itu. Iya, benar. nggak? Itu kayak rapi sama aja, rapi. Iya. Orang gondrong kalau nah tuh kayak Ipa gondrong juga rapi tetap. Nggak Ini harus kan cewek pendek. yang gondrong ya. Iya, itu dia Gimana makanya. ya cara ngomongnya susah juga ya. Sopan yang kayak gimana? Intinya sih ya kayak macamnya Via Valen gitu tuh. Kan meskipun dia perform tampil lagunya dangdut tapi pakaiannya kayak gitu tapi tetap elegan. Maksudnya nggak kayak maaf murahan gitu. Iya. Nah, gitu. Iya. Jadi gimana ya biar nggak murahan gitu tuh tampilannya. Gitu. Kalau misalkan udah wisuda, misalkan amin jadi guru, amin. Kan itu ngejaga etika profesi juga ya. Ya. Jadi ya nggak mungkin dong Iva masih ngelanjut nyanyi di Serang karena kan posisi dari segi cara orang nyawer kayak gitu masih kayak gitu, ntar apa kata murid Iva Iya, gitu. apalagi orang tuanya tuh nanti yang. Iya, jadi Kalau murid mungkin malah ikut joget. Iya. Tua Orang muridnya. tuanya. Loh, itu gurunya anak saya. iya gitu. Loh, anak saya ikut joget. Loh, siapin 2000-an. Malah jadi nyawer. Iya gitu Pak. Jadi Iva kayak bingung kalau udah jadi guru gimana kalau Iva masih nyanyi susah juga ya. Nah, Tapi Fa, bukannya kalau dilihat dari segi nominal uang bukannya lebih besar jadi biduan ya daripada jadi guru? nah. Jauh. Tapi ini gurunya guru honorer ya. Iya, Iya, guru honorer. guru honorer. Guru honorer. Kan baru jadi Proses, guru gitu kan. Iya emang. Menyikapinya gimana tuh? Bisa nggak sih kalau ngumpet-ngumpet nyanyi gitu? Bisa sebenarnya. Iya. Sebenarnya ini kembali kepada tingkat kepercayaan diri Iva sebenarnya. Misalkan memang dan Iva punya argumen kenapa Iva harus nyanyi di dalam kesibukan mengajar misalkan nanti ya. Harus menyiapkan itu semua. Jadi pede aja gitu. Iya. Nyatanya saya ngajar juga potongan saya pakai gini aja. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting saya udah menyiapkan argumen ketika ada orang yang Bertanya. bersinggungan dengan kita gitu. Iya. Itu menarik Pak, harus dipertahankan sebenarnya. Ini kan udah menjadi passionnya Iva, ya nggak? Udah Iya. bukan hobi kan? Bukan. Nah, Udah menjadi ladang pekerjaan. soalnya kalau dihitung-hitung seminggu istirahat cuman hari Jumat doang gitu. Gokil. Ya. Kalau bisa malah jobnya itu kalau bisa sebulan 34 kali. Padahal sebulan kan 30 hari. Ini nih kalau bisa 34. Iya. Sehari berarti ada yang 2 kali, Nah, pagi sama sore. Nah, gitu. Iya pernah kayak gitu. Sehari Bener 2 berarti, kali. Mak. Kayak acara 17-an misalnya. Ada yang acaranya dari pagi doang sampai jam 5 sore. Nah, habis maghrib sampai jam 12 malam itu lanjut di lokasi lain. Bentar, kalau job dangdut di sini itu berapa jam sih, Pak? Umumnya ya, Hmm. kalau berapa jam sih nggak tahu Pak ya, nggak dihitungin soalnya. Pokoknya mah kayak jam 1:30 itu kayak udah tank mulai, itu beresnya jam 12 malam. Wah, Kalau jam 12. kadang larut sampai jam 1. Oh, di sini berarti malam banget ya? Banget. Jadi penonton tuh kayak disawer, tenang aja, lu lanjut, gue sawer, lu lanjut, Soalnya gua sawer gitu. kok itu bener-bener harus tanknya jam 12 apa tergantung tamu, Pak? Tank selesai apa tank apa nih? Selesai. Oh, tergantung. Enggak, sebenarnya kalau misalkan yang nyawer sepi kita udahan juga nggak apa-apa. Tapi kalau lagi rame-ramenya kita berhenti tuh mereka protes, ntar ribut. Terus kayak saya ininya kayak tanggung jawab, Tanggung jawab, tenang, tanggung jawab. Jawara ada jawaranya gitu. Jadi kita juga sebenarnya capek. Toh receh doang. Iya. Ya, ini 2000-an. Kalau jamnya dari 1:30 sampai jam 12 malam itu udah bukan jam pekerjaan itu loh. Udah Tapi lebih dari emang- jam 8 jam ya? Tapi emang rata-rata begitu, Pak. Di Tangerang juga begitu, saya juga. Oh. lebih- Semuanya. Tukang organ, tukang gitar kalau ada, tukang suling, kendang, nyanyi. Ah. Makanya rata-rata pasti, ya Pak ya, maksudnya satu panggung itu nggak cuma satu ya, bisa sampai 3 Penyanyi. penyanyi ya. Kalau panggungnya gede itu 5, 4. Ya itu sebenarnya semua. Kalau misalkan memang ada pertunjukan dangdut, memang biduannya biasanya banyak dok. Tapi Jam- tapi Iva lebih banyaknya di job-job wedding ya, pernikahannya. Iya. Atau itu aneh dok. Soalnya di Jawa itu ada jamnya. Nggak mungkin sampai segitu dok. 3 jam lah maksimal. Itu di tempat kali Pak. Hah? Itu di hotel apa di Enggak. gedung? Di rumah. Maksud di rumah cuma 3 jam? Iya 3 jam. Nggak sampai segitu dok.
Kalau di Jawa Oke. mah udah ini kali, udah mahal ya. Iya, maksudnya memang udah aturannya kayak gitu, manusiawi lah, humanis lah. Tapi paling malam doang gitu ya Pak kalau di Apanya? Jawa. Siang ada. Oh ada siang. Makanya saya kaget juga kayak misalkan band hiburan wedding kayak band biasa gitu ya. Itu di sini kan juga lama juga tuh. Soalnya gini sih Pak. Saya emang pernah gimana ya? Pernah tanya. Enggak sih, pengalaman saya aja sih ini mah, bukan maksudnya ngerendahin ya. Saya pernah jadi pemain diajakin jadi ngisi gitar di dangdutan. Nah, Itu dari memang sih Pak, banyak istirahatnya. Itu. Misalkan mulai jam 10 nih, mulai jam 10 pagi, jam 11 udah istirahat, mulai jam 2. Jam 3 udah istirahat, mulai lagi jam 4. Jam 4, jam 5, jam setengah 6 istirahat, mulai lagi habis isya. Iya. Jadi banyak istirahatnya Pak. oh gitu toh. Tapi kan itu kan yang harusnya kita bisa dapat 2 job misalkan. Itu kan cuma nungguin 1 job itu Nah, kan. dan sebenarnya kalau dibilang mirisnya itu saya waktu itu pemain gitar itu cuman dibayar 2,5. 250 dengan durasi yang selama Iya. itu. Penyanyinya juga sama segitu. Penyanyi 250. Kalau di Yang paling banyak sebenarnya kalau dangdut di sini ya, instrumen apa yang termahal bayarannya? organ ya, itu gope. Keyboard. Biduan juga harusnya lebih ya. Tergantung ininya Pak. Soalnya pengalaman tergantung bendera, yang punya bendera apa ya bahasanya, yang punya Iya, Yang dapat job. grup. Oh yang punya grup. Itu kalau kayak tergantung acaranya juga. Kalau acaranya gede itu 300, kadang 3,5, kadang kalau nyanyinya sendirian acaranya kecil itu 400. Iya. Kalau acara tahun baru 500 sampai 800. Hmm. Jadi kalau di Serang itu jangan ngarepin bayaran deh, bayaran udah tahu bakalan segitu gitu. Oh. Jadi nyarinya tuh saweran gitu. Makanya kalau Iva suka buat status, ya Allah semoga maur ya itu. Oh ya. Nah sekarang saweran biasanya itu paling sedikit berapa? Paling sedikit. Enggak ada. Sebenarnya ada gini, ada sedikit. Bukan Oh, ada sedikit tingkatan. bahasanya. Sepi, Heeh. sepi banget, rame banget, sama rame yang gak jelas. Rame nggak jelas tuh rame tapi nggak ada duitnya ya. Benar. Rame banyak yang di atas panggung tapi nggak ada duit yang Nggak ada nggak yang kotak nyampe. gitu. Bukan gak ada yang nyampe Pak. Jadi itu ada pihak nggak ngerti deh, ada yang curang apa gimana ya. Oh iya ini. Ya. Perasaan dapat segini, perasaan sama. Tapi pas dihitung- kok dihitung cuma dapat segini, habis buat beli minuman, buat bon Waduh. ini bon rokok ini. Capek yang capek siapa gitu. Tapi kan padahal kalau misalkan si yang punya grup dangdutnya itu butuh rokok atau minum, itu kan udah tanggung jawabnya yang punya hajat. Iya. Iya. Hmm. Ya itu makanya dibilang gak jelas karena itu. Oh iya. Mas-mas ini yang Iya. melenyapkan uangnya saweran itu. Jadi kalau ada yang kayak udah pernah nih pengalaman sama grup ini, ada si A yang curang, saya juga nggak mau kalah, saya juga bisa curang. Jadi Gimana tuh? pas lagi disawer itu nggak dikasih taruh ke kotak gitu ya. Nah, tapi ngomong ke yang nyawer A, yang biruan dilipet aja sih, taruh di sini, jangan ketahuan ya, di WC. Oh gitu. Kadang ada yang mau, kadang ada yang udah ditukerin lagi. Ih, beda-beda sih. Oh berarti yang nyawer di briefing sama Iva dulu. Itu strategi Iva sendiri. Betul, Kalau yang betul. lain nggak tahu ya, Iva Iya, nggak iya. kasih tahu. Iya gitu. sih. Keras ya berarti dunianya keras. Banget, keras banget. Soalnya biasanya saya juga kalau melihat saweran itu biasanya kan dikotakan itu ngitungnya bareng gitu. Iya. Terus Iya. nanti dibagi rata. Transparan. Gitu transparan enak gitu loh. Pernah sih pahit, paling kecil cuma dapat kebagian 18.000 ewang. Aduh. Padahal itu rame, maksudnya enggak sih sedang. Heeh. Minimal kebagian gocap ewang kayak gitu. Iya, buat bensin iya. kan lumayan, buat jajan apa beli 18.000 cilok. beli bensin juga kurang. Kurang banget, dan itu Nggak penuh dok. lokasinya jauh di Pamarayan. Belum buat make up segala Nah. macem Modal dandan. kostum, beli sepatu segala kan pakai duit. Tuh. Kalau sepi, kan ada sepi banget. Kalau sepi itu sekitar 100.000 sampai 80 sampai 150-an gitu tuh. Semuanya keseluruhan. Ya udah kebagi Oh, yang udah per kebagi orang. per orang. Udah dipegang sendiri.
Kalau rame itu sekitar dapat dari 150 ke atas sampai 250-an itu rame termasuknya ya. Kalau rame banget itu enggak, kayak saweran siang aja per orang kebagian gope. Saweran malam kebagian per orang, pernah Iva kebagian 650. Lumayan itu kalau gitu. Makanya Iva menanti saweran. Saweran. Nah, karena saweran itu emang gudangnya gitu. Kalau lu Iya. ngandelin bayaran doang, ya nggak ada apa-apanya. Sama bayaran penyanyi pop juga jauh. Iya. Sama bayaran pemain apa? Saxophone apa sih namanya? Iya, saxophone. Jauh. Mas cowoknya Iva ini saweran lebih mahal, lebih gede loh. Makanya Iva juga masih bisa jaga diri, insya Allah. Iya. Ya, Pak. Iya, Bapak. Di review, Mas ya. Kalau masih lanjut. Bercanda. Tapi Ipa ada target nggak buat kedepannya gitu? Maksudnya apa? Pengennya gitu Ipa buat kedepannya tuh kayak gimana gitu dalam berkarir di dunia dangdut? Ada target nggak sih Iva Iya. selama menjadi Apa emang biduan? cuman ya udah berjalan aja gitu jadi biduan aja gitu Nah. maksudnya? Sebenarnya mah target tuh banyak, Pak. Heeh. Pernah dulu waktu kayak udah capek amat jadi kayak keseringan nyanyi, capek juga ya nyanyi. Lah pengen jadi pemain organ aja lah. Jangan berat, asli. Berat bawanya, Udah. bawa originnya berat. Sama ngafalin materinya dong, Iya. asli. Iya. Tapi sebenarnya itu Enggak. pemain origin bohongan Pak. Bohongan. Iya. Udah Betul, dibikin betul. stylenya Betul. semua, cuma Iya, tinggal iya. pencet tombol play, Iya. nentuin nadanya doang, nada dasarnya. Oh, Iya, Ipa main Ipa di C, pengennya yang kayak main di gitu. A. Oh. Iba pengen yang kayak gitu. Banyak nggak sih Sama. pemain keyboard di sini yang kayak gitu yang masih banyak? Banyak. Ada ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Sering sih. Sering Pakai ya, flash banyak, disk sering. modelnya Iya, Pak. Sampai Iva Modelnya. lagi nyanyi, kok ini kan suara cowok, Iva nggak bisa. Pernah kayak gitu. Dan dia nggak bisa transposnya. Iya. Terus pernah ada yang nyawernya kan masih lanjut, tiba-tiba lagunya berhenti diputer ulang. Oh. Ulang lagi dari awal. Iya gitu. Jadi kayak MP3-nya udahan gitu tuh. Iya. Pernah kayak gitu. Beda-beda sih. Ada juga yang bener-bener udah profesional, udah bener-bener ahlinya gitu. Jadi mau lu nada apapun dia bisa. Bisa. Lagunya belum dia apal, coba deh nyanyi rapnya gimana? Tiba-tiba kena gitu, bisaan gitu. Pernah ada yang kayak gitu. Terus kalau untuk kan tadi bilang target ya. Buat kedepannya gimana gitu apa? Ya udah, cuman pengen nyanyi-nyanyi aja gitu. Apa gimana Sebenarnya gitu? enggak pengen nyanyi aja. Iva tuh niat utama nyanyi tuh ya nyari duit, bukan mejeng, bukan gaya, bukan cuman ngeluapin hobi apa gimana gitu ya. Nyari duit. Jadi kayak nih ntar ada job tanggal sekian, pokoknya harus kebeli A. Gitu. Ntar ada job sekian harus kebeli B. Cuman kadang uang setan dimakan jin sih. Habis mulu, nggak ngerti deh. Tapi enggak sih, buat pendidikan kepake, buat ngasih orang tua, buat nabungnya ada, buat nanti uji karya. Masih. Enggak, tapi iya maksudnya untuk karir Iva dalam bernyanyi gitu, untuk gimana gitu dalam Iya. bernyanyi dangdut buat kedepannya itu gimana gitu Pak? Ya, apakah pengen ingin sampai ke ibu kota? Pengen. Sampai ke luar negeri, Ini Washington Mas DC apa gimana gitu? Pengen banget. Iva kan udah nyoba ikut audisi kayak Liga Dangdut gitu. Oh, di yang khusus Serang gitu ya? Serang dulu iya, kan di ya? Serang. Tapi nggak lolos. Emang baru pertama sih nyoba ikut Belum audisi. rezeki kali ya? Iya, belum rezeki. Terus suaranya juga emang belum terlatih kan, nggak kayak beda lah gitu tuh. Terus pengen sih kayak minta beli lagu gitu tuh, terus Iva rekaman itu pengen. Tapi kayak nggak tahu, mungkin belum ada jalannya aja kali. Pengen. Bukan belum kali Iva. Mungkin Usahanya kurang ya? enggak dibikin jalannya. Iya ya, harusnya Iya. Iva bikin dulu Nah. ya. Nah, iya. Kalau Soalnya kita nyari-nyari nggak ada ya udah kita aja bikin jalannya sendiri. Iya. Gitu, Pak. pengen kayak Via Valen, Nela Karisma, mereka aja bisa gitu. Kenapa Iva enggak? Sampai teman-teman gue ngomong, "Ih, kamu tuh mirip Nela Karisma." Ih, masa sih? Jadi Sekarang gini, pengen gitu. punya gambaran pengen membuat lagu nggak? Buat lagu sendiri. Iva bisa buat lagu nggak? Enggak. Tapi belum pernah ya, Belum pernah pernah nyoba nyoba. kan? Nah, coba dulu. Itu, Pak. Itu namanya Bikin bikin jalan lagu. sendiri gitu. Iya. Oh iya. Rekod secara independen kayak gini, nanti langsung dibikin tentu di YouTube mungkin bisa lebih populer. Sekarang kan banyak Sekarang lagu-lagu yang memang meledak ya, secara Iya. sendirinya dengan sendirinya.
di Jawa itu teman-teman saya banyak yang menjadi populer mendadak karena dia berkarya terus kebantu dengan sosial media, sekarang udah jadi artis. Tapi memang sekarang lagu-lagu dangdut itu malah lebih fokusnya ke campur sari ya Pak. Jadi Lebih ke Jawa Pak. Jawa. Maksudnya yang bisa diterima sama lebih luas gitu di Iya. Indonesia. Dan peminat dangdut itu bisa dikatakan banyaknya kayaknya Jawa deh. Iya sih. Kayaknya orang Iya. Jawa peminat dangdut dimanapun ada. Kemarin terakhir konser Denny Caknan yang konser yang gue gawe yang ulang tahun anniversary-nya orang tuanya itu sampai berapa juta gitu yang nonton Pak. Tuh ya. Nggak tahu tuh uang apresiasinya dapat berapa tuh. Soalnya kan situ juga menyertakan apresiasi uang untuk apresiasi. Iya. Nggak tahu dapat berapa kalau itunya. Cuman maksudnya dari viewersnya aja sampai segitu. Udah jutaan ya, udah aman itu. Apalagi kayak lagunya Denny Caknan yang pertama itu kan, yang meledak pertama itu Kartonyono itu, ya udah Iya. MM-an gitu. Bisa jadi lagu Kok bisa sepanjang sih? masa nanti Ya itu. kayak gitu. Bisaan dia nyiptain lagu. Nah, Maksudnya nyiptain lagu bukan sekedar nyiptain tapi kayak bikin orang ngedenger tuh, ih suka gitu kan. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak ada yang tahu loh Pak. iya. Maksudnya nggak ada yang tahu kalau bahwa lagu ini tuh bakal disukain banyak orang. Iya. Itu si Denny Caknan juga bilang kayak gitu memang. Dia pas mencipta itu sebenarnya nggak ngejar target yang sampai ke gini. Tapi ternyata malah meledak dengan sendirinya. Nah. Kan itu sempat diambil hak ciptanya tuh Iya. awal sama orang. Sempat Nah, pernah terus uangnya sempat hilang. sempat hilang beberapa. Terus akhirnya bisa diambil alih lagi sama. Nah, itu mungkin Iva targetnya ketika job sepi mungkin alternatifnya ya kan. Iya, Siapa betul. tahu ya Berkarya. beruntungnya ada dibikin lagu atau mungkin lagunya bagus. Gitu. Tenang aja. Soalnya belum pernah nyoba. Iya. Belum pernah sama sekali. Coba dulu. Yang nyupport kan nanti banyak teman-teman di sini. Ada Om Oh iya. Sahara. Kayaknya Om Sari bisa kita Iya. mainkan lagi dong Benar. di Main Pro ya. Bener. Hayu, Biasa Main Pro kita ya. hayu Pak. Bener Om Sahara. Iya, kemarin rame tuh Iya. kemarin di perkuliahan. Waduh. Rame banget nggak nyangka sih, sampai banyak yang bilang Iva pecah sampai Asik. bilang gitu. Emang piring. Nggak, maksudnya apa ya Pak? Betul. Saya juga bangga banget di malam itu udah Iya. asli. Ternyata anaknya bisa kayak gini itu masih sore loh padahal ya. Iya masih. Bisa turun semua Belum Asli. akhir. Jam 10. Dan itu kalau teman-teman semua mau tahu kita latihan nggak pernah bener ya. Nggak pernah bener, nggak pernah sukses. Nggak pernah sukses kita latihan, nggak pernah lengkap, Nggak pernah lengkap. nggak pernah sukses. Ya, ternyata Berjalan dengan berjalan. sendiri. Iya. Cara dia juga ternyata pemuda Banten peminat untuk mencintai dangdut. Komunitas dangdut Untirta. Apa tuh? Nanti bakal terbentuk sendirinya itu Pak. Apalagi nih Mas Edo? Apa ya? Mungkin ada apa ya pesan-pesan gitu dari. Tapi kalau pesan-pesan kayak orang tua ya. Apa ya bahasanya ya? Itu terlalu Apa? formal banget. Jangan pesan-pesan dong. Apa tuh? Apa ya maksudnya ya? Kesan-kesan apa ya maksudnya ya, emang pesan-pesan gitu Pak maksudnya, tapi bahasanya apa? Kalau pesan-pesan kan kita kayak orang tua gitu maksudnya. Pesan buat teman-teman semua yang pengen terjun di dunia perdangdutan gitu, gimana sih maksudnya biar bisa ngejaga diri kita, biar kita tuh nggak dipandang negatif aja gitu tuh Pak. Iya. Maksudnya biar kita bisa dapat izin, contohnya apa gimana? Tapi bentar, saya kayaknya jarang mendengar anak cita-citanya menjadi biduan. Nggak ada. Termasuk saya juga Enggak ya? cita-citanya enggak, malah dulu jijik ngeliat. Nah, selera musik awal Iva itu apa sih? Yang didengarkan sebelum menjadi biduan? Lagu waktu SD sih Ya, kayak nah. lagu-lagu Oh Inani Keke gitu. Lagu-lagu Aku tradisional, lagu-lagu Nusantara. Terus dulu kan suka mau ada lomba ikut padus, nyur hijau kayak Iya. gitu. Dari situ tuh mulai kayak suka nyanyi, terus waktu perpisahan SD tuh disuruh nyanyi. Nah dari situ kayak udah berani pede itu, maksudnya udah mempunyai keberanian Iya. naik ke panggung nyanyi gitu tuh. Nah dari situ pas SMP jadi vokalis Kosida, Mama Rawis. Oh, dari Kosida. Nah, Backgroundnya uh-uh. Kosida. Rule-nya udah ke dangdut itu. Iya. Nah, Terus? terus pas SMA mah nggak
fokusnya ke paskib segala beda-beda ya. Terus pas lulus SMA itu kan gagal masuk kuliah, maksudnya belum keterima. Nganggur kan, terus ada job kosidahan. Nah kebetulan itu tuh yang ngajak temennya mama, ikutlah nyanyi kosidah tuh, ada yang ngajak nyanyi dangdut, mau nggak ya, terus nyoba aja dulu katanya, kalau ini mah baru gini-gini kata gitu kan. Dari situ nyoba, keterusan. Malah waktu itu Iva masih paling muda ya, maksudnya belum pernah ketemu yang seumuran, belum pernah ketemu yang masih muda. Itu jobnya lancar, alhamdulillah, baru padahal penyanyi baru gitu, tapi jobnya tuh masuk lagi ya, naik daun lah bahasanya mah. Baru waktu penyanyi baru tuh kayak masih anget gitu tuh, jadi orang tuh pengen tahu, pengen ngajak lagi, itu beda-beda grup yang ngajak. Ya udah terus keterusan sampai sekarang. Tapi terpaksa nggak, Pak? Pernah terpaksa, pernah enggak, tergantung. Gimana ya, maksudnya terpaksa nggak gitu ya Pak? Jalan-jalan maksudnya jadi penyanyi dangdut nih? Enggak dong. Awal-awal itu dari awal gitu. Awal-awal enggak, malahan seneng. Ya Allah, enak banget nggak dengerin musik kenceng gitu pakai sound, kayak ini nih kayak diri saya di sini gitu tuh. Ya udah, ngejalanin aja. Menemukan soulnya ketika sudah melakukan dong. Mungkin sebelumnya masih tabu juga buat Iva untuk menjadi biduan. Dulu awal nyanyi itu cuman apal 10 lagu. Untuk awal-awal itu kan masih belum ada perbendaharaan lagu ya. Waktu ada yang request ataupun pemain keyboardnya mungkin ini bisa nggak gitu menawarkan atau gimana? Atau Iva, saya cuman bisanya segini lagunya gitu. Saya ngomong, saya masih belajar gitu. Bisanya lagu ini ada nggak? Ada, maaf ya kalau ininya salah gitu. Suka kayak ngerendah gitu tuh. Terus kalau lagi jam kan banyak istirahatnya yang kayak tadi Kak Edo bilang. Itu ngedengerin, pokoknya fokus ngapalin lagu. Terus lama-kelamaan udah apal banyak banget gitu. Jadi ada yang minta kena. Lagu apa? Kabut Biru, apal. Ini apal gitu. Terus kalau ada yang minta Iva nggak apal, jadiin PR. Besoknya diapalin ininya, terus diapalin. Jadi lama-kelamaan banyak. Tapi semenjak maksudnya udah sibuk-sibuknya kuliah itu kayak nggak ada waktu ngapalin lagu. Sampai ada yang ngomong, kok Indah lagu ini nggak apal sih? Belum ada waktu kan ngapalinnya, atau sambil belajar nyetel lagu, nggak fokus belajarnya. Jadi serba salah. Kadang kalau nggak sambil belajar nggak dengerin lagu, nggak selesai nih tuh guys. Dibalikin aja itu, mbaknya suruh sambil kuliah Mbak, coba Mbak. Iya sih, pusing kuliah ini. Tapi orang tua mendukung ya Iva? Mendukung selama ini sampai sekarang? Nyanyi apa? Biduannya? Kalau mama ngedukung. Kalau papa enggak. Papa enggak? Yang tahu Indah nyanyi itu cuma mama doang. Loh, sekarang kalau keluar rumah izinnya sama bapak gimana? Kan udah cerai. Oh iya, maaf. Broken home. Iya, jadi cuma mama yang tahu. Kalau kadang pokoknya papa sama keluarga nenek semuanya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma mama, orang tua mama, teteh, adik, udah sih. Tapi berarti kalau habis bikin video ini tahu gimana, Pak? Ya enggak, bapaknya kan pasti nggak nonton YouTube. Nggak apa-apa sih, soalnya udah pernah ketahuan. Oh, udah pernah ketahuan. Gitu. Udah pernah ketahuan, di sidang dimarahin. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nah, nggak apa-apa kok. Pernah kok ketemu sama bapaknya Iva juga. Waktu itu di mana ya? Siapa, kamu pernah? Pernah, Pak. Sama si Ahmad juga. Oh, yang acara SMP 1 bukan? Iya, di situ SMP 1 Keramat. Karena menjadi biduan itu salah satu cara untuk melestarikan dangdut. Iya. Jadi baiklah. Justru makanya itu Pak, di sini kita pengen meluruskan supaya nggak memandang biduan itu selalu negatif. Ya, begitu Pak. Iva orangnya baik. Kuliahnya juga. Nanti linknya di-share aja ke Bapak. Tapi Iva kan sering bikin story itu kalau nyanyi. Nyimpen nomornya Bapak nggak? Oh, di inilah. Apa? Di private ya? Pokoknya khusus. Dikhususin buat yang lain aja gitu, keluarga doang. Pokoknya keluarga nggak boleh lihat gitu. Gitu. Kalau lihat pasti diceramahin. Maksudnya nggak apa-apa sih, mereka bagus nyeramahin Iva. Iva tuh tahu mereka tuh sayang sama Iva, makanya mereka kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak berpikir Iva tuh nyanyi dangdut
kamu tuh nyanyi dangdut sampai malam pakaiannya kayak gini, padahal enggak, itu tuh enggak seperti yang mereka bayangkan. Iva tuh nyanyi nyari duit, terus enggak sembrono rokok segala macam, enggak sama sekali. Dikasih rokok sama yang hajat Iva kantongin, ntar dikasih ke mama kayak gitu. Kayak enggak, Iva tuh nyanyi aja, enggak ikut minum, enggak ikut, karena kan rata-rata rekan Iva yang biduan itu pada ngerokok, pada minum. Iya, sempat kemarin saya lihat itu ada yang rokok itu direkam sama Iva. Gokil juga nih biduan di sini ngerokok semua. Ngerokok hampir semua, Pak. Oh iya. Hampir semua. Jadi kadang kalau yang lain dapat rokok, Iva tetap harus dapat, tapi Iva kantongin gitu. Jadi mungkin keluarga Iva ngelarang tuh ya takut ke situ juga, Iva tuh takut ke bawah-bawah ke situ, padahal enggak, jangankan minum, ngerokok aja Iva nggak pernah sama sekali gitu. Tahu batasan gitu tuh. Jadi keluarga tuh ngelarangnya, Iva takutnya terjerumus gitu. Tapi pernah nggak nyimpan nomor dosen nggak? Selain saya? Pupuja, Pablang. Lihat story Iva. Iya. Tapi pernah nggak di dosen itu ngikut ngechat kok kayak gini Iva? Nggak. Belum ada sih. Belum ada ya. Siapa tahu ada yang ikut tanya juga gitu. Siapa tahu mau nyewa gitu. Iya. Ini kok nyewa? Apa nanggap? Nanggep. Nanggap dangdut. Sebenarnya kalau ngomongin dangdut tuh seru sih ya. Seru betul. Soalnya Tapi ada keresahan apa di fenomena dangdut Banten menurut Iva sendiri? Keresahan gimana maksudnya nih? Coba ngecek durasi dulu katanya. Apa dulu? Aman. Takut itu ya? Iya. Ya apa sih yang diresahkan, terus apa yang mungkin seharusnya dangdut di Banten itu seperti ini atau gimana? Bukan keresahan sih bahasanya ya. Apa? Kayak kepengennya gitu ya. Ya pengennya, ya wes. Kayak yang di Jawa-Jawa kayak palapa gitu. Oh, jadi modelnya bener-bener penonton sama penyanyi itu Dibatesin. Nah, terus dan di sini mungkin juga belum ada yang modelnya kayak apa sih, Dok? Om Sahara. Bukan. Kayak pasukan dangdut itu pasukan joget itu loh. Iya, di sini belum ada ya? Belum ada. Kan kalau di Jawa ada kan pasukan. Iya, itu malah jadi asik gitu. Karena mungkin daerah sini itu daerah Banten lah khususnya apa ya. Kalau yang sepengetahuan saya itu kalau misalkan ada hajatan kayak gitu pasti tempatnya yang gabung sama tenda hajatannya itu, Pak. Enggak nyari lapangan gitu tuh. Oh, iya. Enggak. Kalau di Jawa kan beda ya. Dari segi pakaian, dari segi pemusiknya itu keseringannya full dangdut kan. Ya live semua. Terus apa namanya, nyawer juga ada yang dari bawah, Iya. cepean berkali-kali. Enggak ada 2000. Di sini naik ya? Malah keseringannya naik, semua, Pak. Naik semua. Ada yang dari bawah itu jarang banget. Terus apa sih? Ya beda lah. Musik juga kadang organ tunggal. Meskipun panggungnya gede, organ tunggal. Kadang cuma pakai rampak, cuma semi, pakai suling sama melodi. Kalau full itu jarang. Kecuali kayak acara dewan apa gimana. Jadi buat teman-teman semua yang pengen hajatan, yang pengen nanggep dangdut, tolong jangan nanggap organ tunggal. Apalagi penyanyinya satu, kasihan penyanyinya. Nggak apa-apa sih. Sebenarnya itu gudang sawerannya. Iya. Kalau penyanyinya satu, emang capek banget, tapi hasilnya kelihatan banget. Iya, dibaginya cuma dua sedikit, ya? organ, MC, sama sound. Oh iya. Sama tukang pungut saweran. Oh, itu yang sound pun ikut dapat saweran? Nah, itu. Dibagi? Iya, Iva juga nggak ngerti kenapa itu dapat. Kan dia nggak ngapa-ngapain, Dok. Iya nggak? Iya, enggak. Terus kalau di live streaming YouTube gitu, itu tukang kameranya dapat juga. Oh, itu. Lighting, kalau pakai lighting tembak apa lampu tembak itu dia dapat juga, dihitung. Itu sebenarnya mereka itu minta awalnya atau gimana sih? Atau Kayak udah kebiasaan, jadi prosedurnya kayak gitu. Oh. Tapi emang iya sih, Pak. Di Tangerang juga kayak gitu sih. Semuanya dibagi rata jadinya. Dibagi rata kru minus nggak termasuk sama kru tenda ya, maksudnya tenda hajatan. Pokoknya itu yang di panggung aja buat khusus live. Tapi kan ini pasti kalau dalam pertunjukan dangdut di hajatan itu biasanya kan vendornya masing-masing ya. Misalkan vendor sound kan kadang sendiri, nggak include dari grup dangdutnya kan. Terus panggung sendiri, lighting pasti sendiri gitu kan? Atau gimana? Atau kalau di sini tuh satu tim, misalkan kayak palapa. Kalau sewa palapa kan itu full. Udah tim. Panggung, lighting, apapun segalanya. Nggak, kalau di sana cabutan. Oh, serabutan aja makanya. Iya, jadi kayak misalkan Iva nih dapat, tolong tanggal sekian ini ya ada job di sini gitu. Apa nih acaranya yang budgetnya segini, berarti kan panggungnya gede,
oh pakai sound berarti ya Iva nelfon tukang panggung, jadi misal nggak kayak udah punya segini kayak apa gitu kan enggak. Pernah nggak nemuin orang yang nyawer terus yang orang yang nyawer itu disamperin sama istrinya? Sering sampai ditibuk mangkok bakso pernah. Disebor pakai air comberan. Sekaligus di situ di panggungnya. Iya, tapi bukan Iva, temen. Iya. Dia lagi di sawer, disebor sama air pakai gayung, kayak airnya bau nggak tahu air apa. Disebor. Ya udah. Orangnya itu kan tapi yang disebor tapi. Enggak, biduannya. Biduannya ikut. Loh, kan salah. Kan yang salah itu suaminya. Kenapa kan biduannya kan cuma nyanyi, dia yang naik ke atas panggung. Mungkin dia tuh nggak pede kali lihat biduan, jadi takut suaminya kegoda disebor aja. Tahu deh nggak ngerti. Sirik berarti itu. Kita cuma niat nyanyi kok nggak niat nyari suami. Iya itu dia makanya. Apa sih yang direbutin? Iya. Ternyata di realitanya memang ada ya kan. Banyak. Pernah kan di Instagram kan saya pernah lihat juga ada yang dicewer atau suruh pulang gitu tuh. Masih gendong anaknya itu padahal ibunya itu. Ternyata realitanya ada. Ya, tapi ada strateginya sih. Kayak misalkan ada Pak Lurah datang. Kita jangan manggil Pak Lurahnya doang, panggil istrinya juga. Oh. Bu Lurah gitu. Jadi kalau manggil Pak Lurahnya doang, dikiranya ibarat mah panas gitu. Nah, iya, gambarannya kayak gitu sih. Oh, gitu. Jadi manggil, ayo Bu, jangan cuman bapak-bapaknya aja yang disapa gitu, ibu-ibunya juga disapa. Jadi ibu-ibunya juga nyawer, nyumbang lagu segala gitu. Cuman ya ibu-ibu mah nyawernya dikit. Iyalah. Buat di rumah, buat dapur. Iya. Gitu loh. Ini durasinya berapa menit? Udah sekitar 50 lebih berarti. 50 lebih. Cukupkan saja atau bagaimana? Cukupkan saja, kayaknya ini udah cek sound. Oh iya. Masih sudah sound check. Iya. Silakan Mas Ridho di YouTube selaku yang punya channel. Mungkin ada sepatah dua patah kata terakhir dari Ipa gitu maksudnya. Ya kayak tadilah buat temen-temen semua yang Dia terkait perdangdutan. iya terkait perdangdutan gitu maksudnya. Ya pesen-pesen buat itu aja lah temen-temen semua yang selalu nganggap dangdut itu negatif itu gimana? Apa ya? Kira-kira apa? Iya, buat semuanya aja yang nonton video ini, sebenarnya dangdut itu nggak seburuk seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Jadi kalau mau suka sama dangdut ya nggak usah malu-malu. Iya. Jangan caip. Nah, Rambut gondrong, tatoan, Hmm. seneng dangdut nggak apa-apa. Dangdut tuh nggak senegatif itu kok, bikin asik aja. Gitu. Sebenarnya sama aja kayak genre musik lainnya, bahkan lebih asik. Iya. Itu yang sudah mendunia loh. Jadi nggak kayak dangdut itu negatif gitu, enggak. Itu kalian berarti cuma ngelihat dari sisi kirinya aja, sisi lainnya enggak. Asik situ kiri. Komunis dong. Sisi Oke, Dok. ya mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih juga buat Neng Indah. Enggak, oke. Neng Nama Indah. panggung. Nama panggungnya. Iya. Kan ini lagi di panggung ceritanya. Iya. Saya juga punya nama panggung. Apa tuh? PW. Apa tuh? Misalnya? PW. Apa tuh? Ya enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Bukan. PEW. PEWW. Ya. Ya, soalnya itu. Ya udah, terima kasih buat Neng Indah, buat Iva udah mau berbagi pengalamannya tentang Betul. berdangdut gitu supaya kita saling menjaga lah, kita melestarikan musik dangdut yang ada di Indonesia, bahwa dangdut itu nggak senegatif yang dipikirkan oleh teman-teman semua. Ya biarpun nggak semua teman-teman berpikir seperti itu, tapi masih banyak yang masih berpikir seperti itu. Tetap ada lah. Ya terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Sampai jumpa.